Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, Al-azizil ghaffar, Muqaddiril aqdar, Mukawwiril laili 'alal nahar, Tabsiratan liulil qulub wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum lin-nas. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahihi fis sirri wal 'alan. Mengerjakan segala apa yang dimintakan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan ramai. Kaum muslimin sidang Jumat rahmakumullah, ada anggapan dan ada keyakinan dari para cendekiawan dan juga tokoh bangsa bahwa jika suatu negara ingin maju, maka urusan agama harus dipisahkan dari negara. Bernegara, bermasyarakat tidak boleh membawa-bawa agama. Agama harus dimasukkan ke ruang privat, dan itu urusan pribadi masing-masing dengan Tuhannya. Itulah pemikiran Kemal Atatürk setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924 Masehi. Dalam pandangan Kemal Atatürk, campur tangannya agama, ikut campurnya agama Islam dari berbagai lapangan publik termasuk politik telah membawa kemunduran Islam. Ia membandingkan dalam pengamatannya, membandingkan dengan negara barat, dengan Perancis, dengan Inggris dan Amerika. Barat berani meninggalkan agama dari lapangan politik dan melakukannya sekularisasi sehingga melahirkan peradaban tinggi. Karena itu, kalau Turki ingin maju dan modern, tidak ada jalan lain kecuali meniru Barat dan melaksanakan sekularisasi, dan masyarakat Turki harus diubah menjadi masyarakat Barat, menjadi masyarakat sekuler. Bernegara, bermasyarakat, tidak perlu membawa-bawa agama. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sejarah Islam, Turki memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan wilayah Islam. Khilafah Utsmani menaklukkan Konstantinopel, mengakhiri kekaisaran Romawi di Bizantium, membawa Islam ke Eropa, menaklukkan benteng Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, pada tahun 1450 Hijriah. Pada tahun 1453 Masehi adalah sumbangan terbesar Kesultanan Ottoman bagi penyebaran agama Islam. Terjadi di masa Sultan Mehmed II yang dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la tuftahanna Qustantiyah fala na'lamal amiru amiruha. La tuftahanna Qustantiyah fala na'lamal amiru amiruha. Sungguh Konstantinopel itu akan ditaklukkan oleh kalian,
maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya. Walina'lamal jaisu dzalikal jais, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Dengan dikuasainya kota Istanbul, kota Konstantinopel, maka penaklukan ke Eropa mendapatkan sukses besar, dan puncak keemasan Kesultanan Ottoman terjadi tahun 1520-1566, di mana saat itu dipimpin oleh Sulaiman Agung yang dikenal dengan Sulaiman Al-Qurani. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Banyak keberhasilan yang dicapai oleh Kesultanan Turki, Kesultanan Ottoman, sejak berdiri hingga kemudian runtuh, berkuasa selama 623 tahun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tatkala Kesultanan Ottoman itu bangkrut dan runtuh, kemudian Turki dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk yang menjadi presiden pertamanya, yang dia berkeyakinan bahwa bila suatu negara ingin maju, maka agama harus dipisahkan dengan negara, dan agama tidak boleh ikut-ikutan berkaitan dengan negara, dan para abdi negara harus menjalankannya secara sekuler. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai konsekuensi dari Turki menjadi negara sekuler, maka kemudian Turki mengikut Prancis dan mengikut juga negara-negara sekuler lainnya. Yang pertama, Kesultanan Utsmaniyah dihapus dan dibubarkan oleh Presiden Turki saat itu yang bernama Kemal Atatürk. Yang kedua, sekolah-sekolah Islam dan lembaga keagamaan ditutup dan diganti dengan lembaga-lembaga sekuler. Dan yang ketiga adalah lahir larangan memakai atribut agama. Peci khas Kesultanan Turki pun dilarang. Jilbab, hijab bagi wanita dilarang dipakai di pemerintahan kedua di area-area publik. Dan kemudian yang keempat, penghapusan pendidikan agama dari kurikulum sekolah-sekolah di Turki. Dan yang terakhir, di mana azan tidak boleh disuarakan dengan bahasa Arab dan azan diganti dengan bahasa Turki. Itulah yang namanya negara sekuler di saat Turki menjadi negara sekuler. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Maka ternyata sebagai akibat Turki menjadi negara sekuler yang tadinya berkeinginan menjadi negara maju, ternyata Turki tidak mendapatkan kemajuan apa-apa. Yang akhirnya kemudian Turki kembali menjadi negara yang ramah terhadap Islam, membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dikembangkan lagi oleh Presiden Adnan Menderes dan juga dilanjutkan oleh para presiden-presiden selanjutnya yang termasuk sekarang adalah Recep Tayyip Erdogan. Itu ramah terhadap Islam. Azan sejak Adnan Menderes kembali disuarakan dengan bahasa Arab. Pendidikan agama dibuka kembali di sekolah-sekolah dan kurikulum diubah kembali. Yang artinya apa? Bahwa Turki menjadi negara sekuler tidak bisa mendapatkan kemajuan sebagaimana sekuler di Prancis, di Inggris, dan di Amerika. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada bagian penutup khutbah ini, pengalaman Turki menjadi negara sekuler tidak membawa kemajuan yang berarti, tidak membawa kemajuan apapun, sehingga Turki menjadi kembali negara orang yang ramah terhadap Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, menunjukkan bahwa sebagaimana dikatakan oleh Imam Ghazali, nidhamud dunya nidhamuddin, tatanan dunia adalah tatanan agama. Wa nidhamuddin nidhamud dunya,
bahwa tatanan agama adalah tatanan dunia. Ungkapan ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-sultanu dillullah fil ard. Pemimpin itu harus menjadi cermin sifat-sifat ketuhanan di bumi. Pemimpin itu harus adil dan membimbing rakyatnya untuk maju dan sejahtera. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahnya para pendiri negara Indonesia sudah jauh-jauh hari menolak sekulerisme, karena sekulerisme tidak cocok dengan Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam. Mereka mengatakan di dalam dokumen-dokumen sejarah, Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, kita selaku muslim wajib menolak setiap upaya sekulerisasi di Indonesia, setiap upaya apapun yang menjauhkan nilai-nilai agama dari urusan publik, karena itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semoga Allah melindungi kita dan melindungi setiap warga negara Indonesia agar tidak tergoda untuk menjadi sekuler, dan segala upaya sekulerisasi di Indonesia Allah gagalkan sehingga tetap Islamlah yang terbaik dan nilai-nilai agama adalah nilai-nilai yang terbaik untuk memajukan bangsa dan negara. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.